Halo, berjumpa lagi di channel UASO bersama saya Hagi. Oke, kita akan melanjutkan tutorial aplikasi parkir kampus sederhana kita. Pada video kali ini kita akan masuk ke override. Nah, di override ini kita akan membuat beberapa fungsi seperti kita nanti akan menghubungkan nanti di tabel aktivitas parkir pengunjungnya atau usernya yang akan parkir. Lalu nanti penggunaan slot dan membatasi slot jika sudah dipakai. Dan juga nanti ada penggunaan waktu masuk, jika usernya masuk waktunya kapan, dan keluar, itu nanti ketika user keluar nanti akan ada nanti waktu keluarnya. Lalu untuk status user atau pengunjung nanti apakah masuk saat dalam parkir atau sudah keluar. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke database manajemennya, karena oke, kita kembali dulu ke aktivitas parkir. Nah, untuk waktu keluar itu seharusnya kan pada saat nanti usernya masuk, waktu keluarnya tidak diisi terlebih dahulu, karena user itu kita belum mengetahui kapan dia keluar gitu. Maka nanti field keluar ini atau field out date time-nya itu harus kita ganti menjadi nullable. Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita ke database manajemen, lalu kita ubah nanti dari alter tabel di parking activities ini. Namun, jika ingin menggunakan alter table, kita harus menghapus dulu CRUD manajemen yang telah kita bikin. Nah, jadi mungkin ini sedikit susah, karena nanti kita setelah kita alter table, kita ubah nanti menjadi outdate time-nya jadi nullable. Lalu kita nanti setting lagi CRUD manajemennya gitu. Untuk mengatasi hal ini kita menggunakan adminer gitu. Lalu kita buka localhost adminer, masukkan password dan usernya. Oke, kita masuk ke database parkir kampus, lalu dicari table parking activities. Nah, untuk mengubah struktur tabelnya, kita ubah table. Nah, lalu di outdate time, kolom outdate time, kita aktifkan nolnya. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah itu, kita akan cek apakah nullable-nya berfungsi gitu. Oke, jangan lupa kita reload project kita. Oke, sebelumnya kita langsung saja masuk ke dalam file projectnya di Visual Studio Code. Nah, untuk langkah pertamanya, melakukan override, itu kita masuk ke Resource, JS, Badaso, Page. Nah, nanti urusan kita ngoding atau mengoverride nanti di sini. Karena kita akan mengoverride table parking activities, maka kita akan membuat folder bernama kita akan membuat folder bernama parking activities dengan cara klik kanan page, lalu new folder, lalu kita ketik parking activities, kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke vendor, Badaso core, lalu src, resource, js, page, CRUD generated, dan add view. Nah, add view ini kita copy, lalu kita pindahkan ke folder parking activities kita. Nah, lalu untuk override-nya kita akan lakukan di add view yang berada di parking activities. Lalu untuk CRUD generated ini kita silang aja. Oke, kita scroll ke bawah sampai ke method. Oke, nah jika sudah terlihat method ini, kita scroll ke bawah. Oke, untuk langkah pertamanya, kita akan membedakan dulu nanti user admin dan user biasa gitu. Karena di sini nanti kita juga akan mengoverride
untuk user pengunjung bisa membooking sendiri untuk parkir kampusnya. Kita masuk ke bagian async get data type. Nah, di bawah codingan ini, kita akan membuat codingan. Oke, masukkan codingan seperti berikut. Oke, nah ini kita akan membuat user admin dan membedakan jika dia user yang tidak admin atau customer, maka dia tidak admin. Oke, selanjutnya kita masukkan codingan lainnya. Nah, fungsi codingan yang kedua ini itu menghubungkan tabel parking slot nanti ke tabel parking activities. Nah, ini nanti gunanya nanti kita akan membuat fungsi untuk penggunaan slotnya. Nanti jika kita gunakan slotnya, maka nanti user lain tidak bisa menggunakan slot tersebut. Gitu. Oke, jika sudah selesai dua codingan ini dibikin, ya dua codingan ini, kita ke bawah untuk membuat fungsi lain. Ya, di baris 53 ini kita enter aja, kita bikin di bawah ini. Nah, lalu kita lanjutkan dengan fungsi codingan berikut. Oke. Lalu kita Ctrl V. Untuk ini yang dikomentari saya hapus saja. Nah, ini codingan ini berguna untuk jika user nanti membooking itu otomatis namanya langsung terisi dan tidak bisa diubah gitu. Nanti pada field pengunjung otomatis namanya sudah terisi dan nanti dia hanya bisa melihat, tidak bisa nanti menekan field itu ataupun mengubah namanya gitu. Oke, untuk codingan kedua kita lanjutkan ke fungsi lain. Fungsi ini. Oke, kita paste. Tadi ini adalah fungsi untuk user ya, otomatis namanya. Nah, di bawah ini adalah fungsi nanti date time, in date time, atau nanti waktu masuknya yang otomatis gitu. Misalkan di hari ini dia masuk di jam segini, maka otomatis dia terisi gitu. Nah, jadi untuk ya sekali lagi jika dia tidak admin, jika dia pengunjung, maka nanti date time-nya read only gitu. Hanya bisa dilihat. Jadi yang ini is admin, kita hapus saja date time read only-nya. Set. Oops. Jadi kalau admin yang membooking untuk user, maka dia bisa merubah baik itu dari nama usernya ataupun nanti nama ataupun nanti waktu masuknya gitu. Tapi jika dia tidak user admin, else, maka dia hanya bisa melihat. Jadi dia sudah otomatis, tapi tidak bisa diubah gitu. Oke, jika sudah selesai sampai sini, kita ke atas, kita keluar dari metode. Nah, atau cara mudahnya, kita akan membuat data type relation read only ini dan data type read only ini pada field yang akan kita gunakan nanti. Jadi kita Ctrl F aja, kita cari Baraso, pertama relation. Baraso select. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari yang ini. Jadi ini Baraso select yang digunakan oleh admin. Jadi nanti field-nya yang select itu kan admin bisa memilih nanti atau mengganti nama pengunjungnya gitu. Nah, kita akan buat untuk user biasa gitu. Dengan cara kita copy, lalu kita paste di bawah ini. Oke, untuk relation-nya kita ganti menjadi yang itu ya, pada select yang sudah kita copy paste tadi ya. Kita ganti menjadi relation read only. Dan kita tambahkan di bawah size ini style. Oke, lalu kita isi dengan pointer event.
events none. Jangan lupa titik koma. Oke, untuk select sudah, jadi kita ganti yang datetime juga. Ini ada pada sorry time-nya, kita copy. Oh, maaf. Oke, kita kembali ke datetime. Kita paste, dan datetime-nya kita ganti read only. Nah, untuk size-nya, di bawah size-nya kita ganti style-nya. Style. Pointer event. None. Oke. Setelah itu, kita save, tapi sebelum kita save, kita jalankan dulu npm run watch. Oh, kita save boleh, kita save aja terlebih dahulu. Save, kita jalankan npm run watch. Enter. Oke, jika sudah selesai, kita save dan kita jalankan npm run watch. Kita coba cek, kita reload. Oke, kita masuk ke aktivitas parkir. Kita coba add. Nah, untuk waktu masuk itu sudah otomatis ya, karena ini akun admin. Jadi kita coba nanti menggunakan user. Kebetulan saya sudah membuat akun usernya. Oke, ini akun user yang sudah saya bikin. Nanti kita akan coba bikin user baru. Aktivitas parkir, dan saya coba. Nah, jadi pengunjung Rita namanya sudah otomatis terisi, dan untuk masuknya juga udah otomatis. Ini kalau saya tekan dia tidak bisa terpakai di admin tadi ya. Dia tidak bisa diubah namanya. Sama juga nanti dengan masuk ini, yaitu pointer eventnya kita matikan. Oke, kita kembali lagi ke admin. Nah, sini kita akan mencoba bikin user baru gitu. Kita tinggal pergi ke user management dan bikin user baru gitu dengan menekan tombol action add. Kita beri namanya misalnya Ahmad, lalu nama emailnya ahmad@email.com. Nah, setelah itu username-nya saya kasih aja Ahmad, passwordnya ya 1-6 aja biar mudah. Oke, jika ingin menambahkan gambar boleh, tapi di sini saya tidak ingin menambahkan gambar. Saya save. Di user Ahmad sudah dibikin gitu. Nah, kita akan memberikan role pada user Ahmad ini. Role-nya itu apakah dia admin atau dia user biasa atau customer. Karena di role manajemen ini dia ada dua. Itu ada admin, administrator, atau customer. Ini pengunjung atau user biasa yang bukan admin gitu. Di user manajemennya saya berikan roles. Nah, saya centang customer. Lalu kita set selected roles for user. Nah, oke, mungkin jika pengguna baru pada project baru, mungkin untuk role customer-nya itu pasti nanti bagian general menunya ini ya, soal parkir, pengaduan, aktivitas parkir ini tidak akan muncul di role customer ya. Jadi caranya untuk tampil itu kita pergi ke role management,
Lalu kita pilih permission. Nah, lalu kita cari tabel yang akan kita ingin tampilkan untuk role customer atau user biasa gitu. Misal saya ingin menampilkan terlebih dahulu tabel aktivitas parkir, yaitu parking, atau kita buka aja activities. Nah, jadi untuk user customer itu hanya bisa dia browse, read, sama add. Nah, jadi kita aktifkan aja tiga ini. Kita tidak akan memberikan izin user customer untuk mengedit tabel parkirnya ataupun mendelete gitu. Lalu kita juga akan menampilkan tabel pengaduan. Jadi komplain, nama tabel yang kita bikin kemarin sama seperti parking activities, cukup browse, read, sama add. Dan slot parkir pun juga begitu. Kalau untuk slot parkir saya di sini hanya mengisikan dua, itu browse sama read gitu. Oke, jangan lupa di save kalau juga sudah memberikan role permission kepada role customer. Nah, oke, selanjutnya kita akan memainkan slot. Di slot ini nanti ada nama slotnya dan kuota available dan kuota use. Pertama-tama coba kita bikin dulu slotnya. Di sini saya beri slot A1. Lalu untuk kuota available-nya kita pilih 1. Kuota use-nya kita pilih 0. Kenapa? Karena satu slot itu hanya bisa digunakan oleh satu pengunjung gitu. Jadi kalau slotnya belum digunakan, maka dia masih tersedia gitu. Dan nanti jika dia digunakan, nanti slot A1 ini tersedianya menjadi 0 dan nanti slot yang digunakan menjadi 1 gitu. Kita save. Jadi nanti jika penggunaannya nanti 1 ini pindah ke user, 0 ini pindah ke available nanti. Oke. Kita masuk lagi ke project. Kita ke bawah ke bagian method. Oke, di sini kita memvalidasi dulu ya. Kita akan membuat coding validasi. Di bawah ini. Kita bikin try and catch. Oke, kita akan membahas codingan yang sudah saya masukkan tadi. Yang pertama itu ada try and catch gitu. Jadi kita akan membuat nanti validasi ini menggunakan try and catch gitu. Jadi jika ada error, apa tampilan errornya nanti kita akan tampilkan gitu. Nah, nanti tampilan errornya berupa message nanti. Oke, kita masuk ke bagian validation. Nah, di validasi ini kita nanti akan memberikan error penggunaan slot parkir ini. Nah, nanti jika usernya nanti sudah memilih kuota 1, nanti ada user lain ingin memilih kuota 1, maka nanti akan ditampilkan error gitu. Nah, ini slot sudah bersih, nanti errornya seperti ini. Kita akan validasi dulu jika slotnya di atas 0,
kuota available nanti di atas 0, maka itu masih bisa kita gunakan. Jadi jika sudah digunakan, maka nanti akan berisi slot sudah berisi gitu. Oke, kita lanjut ke save data rows. Nah, ini yang berada tadi ya, yang di bawah tadi ini yang saya hapus save data row itu, semua codingannya kita masukkan ke dalam save data row gitu. Lalu kita modifikasi dengan menggunakan codingan seperti berikut. Pertama kita kumpulkan dulu slug-nya atau tabel parking slot-nya. Setelah itu kita bikin codingan fungsi slot kuotanya seperti berikut. Jika kuotanya digunakan, dia akan berkurang menjadi kurang 1 gitu. Nah, lalu karena sudah 1, karena dikurang 1, maka nanti kuota available-nya menjadi 0 gitu. Maka kita bikin pengembalian datanya menjadi 0. Lalu jika digunakan, maka kan data usage-nya itu bertambah gitu. Jadi slot ini sedang digunakan gitu. Jadi menandakan dia 1 gitu. Dan kembali kita beri penanda bahwa kuota available-nya menjadi 0 gitu. Oke, jika sudah selesai, kita akan mencoba menjalankan project-nya. Kita save gitu. Kita coba reload. Kita masuk ke bagian parking activities. Karena ini saya menjadi admin, maka saya bisa memilih namanya. Misalkan saya pilih body, slot A1, tipe kendaraannya motor, brand kendaraannya Honda, lalu kita isi plat nomornya. Kita keluar, jangan diisi karena sudah jadi no label ya. Coba save. Oke, di sini datanya masuk. Tapi kita lihat slotnya apakah berfungsi. Ternyata slotnya tidak berfungsi karena mungkin ada error. Jadi kita cek. Oke teman-teman, tadi slot parkirnya kan tidak berjalan ya. Itu dikarenakan npm run watch-nya tidak otomatis saat kita menggunakan save. Jadi cukup kita tekan aja nanti tombol atas pada keyboard, maka npm run watch-nya akan berjalan. Setelah kita nge-save ya, npm run watch-nya berjalan dan kuota available-nya menjadi 0 dan kuota menjadi 1 gitu. Oke. Sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Untuk codingannya jika susah nanti saya akan memberikan linknya nanti. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel UASoft. Terima kasih dan adios.